ke tempat kami masing-masing. Kami bermohon Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Firman Tuhan di minggu pertama 2025 hari ini yang tertulis di Yeremia 31 ayat 10 hingga ayat 14. Yeremia 31 ayat 10 hingga ayat 14, kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Tema dari nats kita ini mengatakan Tuhan yang membebaskan umatnya. Tuhan yang membebaskan umatnya. Saudara-saudara yang kekasih, kita memasuki tahun baru adalah sukacita bagi semua orang. Karena tahun yang baru selalu kita anggap sebagai kesempatan untuk mengalami kehidupan yang baru. Itu yang kita harapkan. Jadi di tahun baru kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan tahun yang lalu. Itu yang dikatakan di dalam bahasa Batak, selalu dikatakan adong ruji-ruji, melihat ke belakang dan kita akan memperbaiki yang ketinggalan-ketinggalan kita yang tahun lalu itu. Dan itu adalah kesempatan untuk memperbaiki komitmen juga. Apa komitmen kita di dalam hidup kita ini? Dalam mengikuti Tuhan. Karena yang kita harapkan adalah nanti, bukan hanya di tengah dunia ini, bukan hanya karena hidup kita di dunia ini. Ini adalah gambaran kehidupan yang penuh harapan. Harapan yang sedemikian tentu harus tetap kita pertahankan di dalam hidup kita ini, sehingga kita mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, dan kita mengatakan sekalipun hidup kita mengalami banyak tantangan, banyak rintangan di dalam perjalanan hidup kita ini. Seperti yang kita harapkan sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita ini, setiap tahun kita mengharapkan haruslah yang baik-baik saja. Dan itu kita mintakan di dalam doa kita.
Itu sebabnya kita selalu mengadakan ibadah keluarga pada pukul 00 memulai tahun yang baru. Di sana kita bermohon kepada Tuhan agar ketika kita melangkahkan kaki kita di tahun yang baru, Tuhan melindungi dan kita berharap semuanya yang baik-baik saja. Di awal tahun ini kita disapa oleh firman Tuhan yang akan menjalankan terus semangat. Kita semangat sebagai orang yang beriman. Di awal tahun yang baru ini kita harus semangat melakukan segala pekerjaan kita. Memulai segala pekerjaan kita harus penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih, pengalaman bangsa Israel pada masa Nabi Yeremia digambarkan sebagai bangsa pada awalnya mereka adalah baik-baik saja. Pada awalnya mereka adalah penuh dengan sukacita. Namun pada perkembangan berikutnya mereka mengalami banyak penderitaan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Akibat ketidaksetiaan, akibat dari perilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan, akibat dari perilaku mereka yang telah menjauh dari hadapan Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan dengan mengizinkan bangsa lain untuk menguasai mereka, bahkan membawa mereka ke pembuangan Babel. Jadi saudara yang kekasih, jika Tuhan mengizinkan pengalaman pahit bagi bangsa Israel, itu adalah sebabnya dari perilaku mereka. Jadi kita pun jangan hanya menuntut hal-hal yang baik kepada Tuhan karena kita tidak berbuat setia kepada Dia. Di sini jelas dikatakan oleh upah perbuatan mereka lah mereka diizinkan terbuang ke Babel. Suasana itulah pasti membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang menderita, bangsa yang kehilangan harapan, membuat mereka kehilangan jati diri. Jangan sampai kehilangan jati diri anak-anak Tuhan. Di sini mereka kehilangan jati diri. Tentu semua itu membawa mereka untuk berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena mereka mengalami penderitaan yang sangat di pembuangan Babel tersebut. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan akan membawa kebaikan kepada umatnya. Tuhan mendengar dan Tuhan mengetahui apa yang diinginkan oleh umatnya yang sedang terbuang. Tuhan akan memberikan lebih dari yang mereka minta. Lebih dari apa yang mereka minta, Tuhan akan memberikan. Itulah yang kita harapkan di dalam hidup kita ini. Itu sebabnya kita selalu berdoa. Itu kita sebabnya selalu bermohon kepada Tuhan. Bahkan kita merasakan juga bahwa Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita minta, atau lebih dari yang kita minta itu Tuhan berikan. Mungkin kita meminta satu,
tapi Tuhan memberikan 2 dan 3 dan yang lebih baik dari apa yang kita minta kepada Dia. Khotbah ini menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang bertindak untuk membebaskan bangsa Israel dengan tangannya dari tangan musuh. Tuhan sendiri yang melihat, yang mendengarkan jeritan umatnya akan dilepaskan dari tangan musuhnya. Hal ini tentu terkait dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebelum mereka dipulihkan. Sesungguhnya Allah lah yang telah menyerahkan mereka dan membuang mereka sebagai bentuk hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada Allah. Hukuman atas ketidaktaatan kepada Allah. Sebagai bangsa yang dihukum, tentu mereka penuh dengan keterbatasan dalam hidup, termasuk menjalankan ibadah. Kalau sudah terusik dengan ibadah, ketenangan jiwa pun tidak akan terjadi, tidak akan ada. Kalau sudah ibadah kita terusik, kita pun tidak akan tenang lagi. Itu sebabnya perasaan bangsa Israel karena tidak bisa dengan tenang menjalankan ibadah mereka, mereka menganggap bahwa hukuman Tuhan itu sangat berat. Dan juga bangsa-bangsa lain mengatakan bahwasanya Tuhan Israel tidak peduli lagi kepada mereka. Bahkan bukan hanya tidak peduli, mengatakan Tuhan Israel telah kalah dengan ilah-ilah mereka. Itu yang paling menyakitkan. Tuhan Israel telah kalah, dikalahkan oleh ilah-ilah orang lain. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel, sehingga merasa hukuman itu sangat berat dan mereka menginginkan hukuman itu berlalu dari mereka. Apa yang dilakukan Tuhan harus diketahui oleh bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya juga kepada bangsa-bangsa lain yang menertawakan Israel yang telah terbuang, yang menindas bangsa Israel. Di sini Tuhan ingin memperlihatkan kuasa-Nya bahwa Dia mampu untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Itulah firman Tuhan hari ini. Dipertegas bahwa pandangan bangsa-bangsa dulu itu adalah keliru, yang mengatakan Tuhan Israel telah kalah. Tuhan tetap mengasihi umat-Nya dan Tuhan sendiri yang bertindak untuk mengangkat bangsa itu kembali sebagai bangsa yang diberkati, bangsa yang telah disertai oleh Tuhan. Jadi kembali Tuhan memperlihatkan itu di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ketika Israel menerima penyertaan bahwa Tuhan tetap memberkati dan memulihkan bangsa itu, maka mereka dimampukan. Inilah yang paling perlu kita ingat. Kalau kita di ketidakberdayaan kita, di ketidakmampuan kita, seperti bangsa Israel di sini, dimampukan oleh Tuhan, merubah dari situasi
atau suasana hati yang menderita, suasana hati yang terpojok menjadi bangsa yang bersukacita dan berpengharapan. Umat Allah yang merasakan kekuatan dan kebaikan Tuhan tentu akan bersukacita, akan bersorak-sorai dari tempat tinggi, dikatakan tadi dari Bukit Sion, tanpa merasa kekhawatiran dari musuh-musuh mereka, tanpa kekhawatiran dari musuh yang akan datang menyerang mereka. Tuhan memampukan mereka itu akan bersukacita. Gambaran orang yang menang, gambaran orang yang menang oleh karena Tuhan, menurut firman Tuhan di sini adalah akan merasakan kebahagiaan yang sempurna, karena bukan hanya mereka saja, tetapi semua dengan harta benda mereka dan peliharaan mereka disertai Tuhan dan akan dikembalikan ke tanah perjanjian, ke tanah gambaran, ke tanah Kanaan. Gambaran tentang orang yang menari adalah gambaran kemerdekaan dan kesukacitaan yang oleh Allah sudah dikembalikan kepada bangsa Israel. Yang oleh Allah sudah dikembalikan, itulah yang digambarkan dengan menari, bergembira. Bukan hanya orang tua. Di sini dikatakan pemuda-pemudi dan anak laki-laki dan perempuan semuanya bersukacita menari. Mereka akan dipuaskan Tuhan dengan kelimpahan, sehingga mereka akan mampu terus berperan menyampaikan kehendak Tuhan bagi umat yang juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tanggung jawabnya mereka harus menjadi berkat di sekelilingnya. Jadi Yeremia di sini menyampaikan, mengumumkan kepada bangsa Israel bahwasanya mereka akan baik-baik saja kalau mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dianugerahkan tahun yang baru dalam kehidupan kita. Di minggu yang pertama setelah tahun baru ini, firman Tuhan meneguhkan kita bahwa jika kita menghadapi tantangan seperti bangsa Israel, menghadapi banyak tantangan dan duka, ketika tantangan itu datang, kita merasakan bahwa tantangan itu lebih kuat dari kita. Kita tetap bisa berpengharapan karena Tuhan kita memberikan kita jaminan, karena Tuhan kita memberikan kita kekuatan dan kebaikan Tuhan jauh melebihi dari segalanya yang ada di dunia ini. Dengan pemahaman seperti ini, maka tepatlah jika disebutkan bahwa orang Kristen sebagai umat Tuhan tidak akan berputus asa jika menghadapi banyak tantangan, tidak akan putus asa menjalani hidup ini, karena Tuhan mau mendengarkan dan mau menolong kita. Dia setia mendengarkan doa kita. Iman dan pengharapan akan selalu mewarnai kehidupan orang Kristen. Jadi kita diberikan keteguhan karena pengharapan kita itu. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa orang yang beriman, sekalipun harus mengalami banyak
penderitaan. Sebenarnya khotbah kita ini kita agak janggal ya, kita agak janggal karena kita baru memestakan pesta hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebenarnya kita harus memestakan mau memasuki Minggu Epifanias, Hapapatar, penampakan oleh Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, tapi kita disapa dengan firman Tuhan agar sebelum kita melangkah dengan Minggu Epifanias, kita terlebih dahulu dihadapkan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Jadi kita diawali atau kita disuguhkan dengan firman Tuhan agar kita tetap teguh menghadapi apapun yang terjadi, yang kita hadapi di tahun 2025 ini. Jadi tidak ada alasan kita agar kita tidak mempunyai alasan, karena sebelumnya kita telah dipersiapkan menghadapi apa-apa yang akan terjadi di tahun ini ke depan. Kita tidak ada lagi alasan kita untuk ragu terhadap kebaikan Tuhan, dan tidak ada lagi alasan kita meninggalkan Tuhan di tahun 2025 ini, sekalipun menghadapi banyak tantangan, banyak problema yang terjadi, yang kita akan hadapi di hidup kita ini. Juga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berpaling dari Tuhan ketika kita menghadapi tantangan atau ancaman sekalipun dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Bahkan ketika kita tidak taat kepada Tuhan pun, Tuhan memang akan menghukum orang yang tidak taat, tetapi tidak membiarkan kita terus menerus di dalam penderitaan itu. Justru firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan sangat sempurna, mungkin jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jika kita merubah hidup kita ini, jika kita mau dirubah oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, memberikan, dikatakan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tahun 2024 kita banyak menerima berkat Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Sampai hari ini kita dapat beribadah di tempat ini dengan sukacita. Jadi itu adalah berkat dari Tuhan kepada kita. Jadi kita tinggalkan masa lalu, masa kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus ada ruji-ruji di dalam hidup kita ini. Melihat perbuatan kita yang kita lalui di masa tahun-tahun yang lalu, tahun 2024, merubah hidup kita itu, bergerak melangkah ke jalan yang baru, ke jalan Tuhan. Mari kita dengan semangat menjalani tahun yang baru ini, karena Tuhan akan melindungi kita dari segala yang jahat dan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Sukacita sebagai umat Tuhan hendaknya kita menyatakan dalam hidup kita, karena kita tahu Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan akan memberkati kita sebagai umat pilihannya. Kita selalu mengatakan bahwa kita adalah Israel kedua. Israel kedua. Karena itu mari kita imani sebagai pilihan Tuhan,
Sekalipun kita mengatakan Israel kedua, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati orang yang taat, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Kalau kita, saudara-saudara kami, Naposo yang belum tercapai cita-citanya mencari pekerjaan, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Semoga tahun 2025 ini Anda mendapatkan yang lebih baik lagi berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah dibekali oleh firman-Mu hari ini yang memberangkatkan kami menjalani tahun 2025. Yang kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun 2025 ini. Tetapi Tuhan telah meneguhkan hati kami dan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami harapan-harapan. Semoga itu Tuhan bisa terjadi bagi hidup kami. Kami akan meninggalkan segala perilaku yang kurang baik di dalam tahun 2024 dan memperbaharuinya di tahun 2025 ini. Dan kami Tuhan berharap di tahun 2025 ini yang lebih baik lagi Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, jika kami taat kepadamu dan jika kami mengandalkan hanya Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan tunjukkan bagi kami Tuhan yang lebih baik lagi, yang mungkin lebih daripada yang kami harapkan. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hari ini Tuhan sedang di perjalanan ataupun yang telah sampai di rumah, berkati mereka Tuhan, agar mereka juga mengingat Engkau dan beribadah pada hari ini dan menyerahkan dirinya kepadamu Tuhan. Jangan biarkan mereka oleh karena keindahan dunia, oleh karena mereka telah Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati yang indah, melihat keindahan dunia ini di masa liburan mereka, agar mereka jangan terharu dengan itu Tuhan, tetapi biarlah mereka mensyukurinya kepadamu, bahwasanya Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, lindungilah kami dan ampuni atas segala kekurangan kami Tuhan. Berkatilah kami agar kami menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Kita ngangkat